Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bertemu bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama saya mengajak kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah kami, Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur karena kebaikan dan kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini. Ini hanya karena kemurahan, rahmat, anugerah, dan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kami akan melangkah di hari yang baru ini, kami datang mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, terlebih khusus hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hikmat, marifat surgawi, bahkan otoritas dan wibawa Allah bersama-sama dengan hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak isi hati-Mu ya Tuhan. Para pendengar juga yang mendengarkan renungan harian santapan rohani ini diberkati oleh Tuhan untuk dapat mengerti, memahami setiap maksud, rencana, dan kehendak Allah dalam hidup kami melalui firman. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani hari ini terambil dalam surat Yakobus, dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita mulai dalam Yakobus pasal 2 mulai ayat yang ke-14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain?
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan harian santapan rohani hari ini, percaya disertai perbuatan. Percaya disertai perbuatan. Orang Kristen yang hanya mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya tidak berbeda dengan orang yang beragama lain, bahkan bisa lebih rusak. Tetapi kalau kita melibatkan seluruh hidup kita terkait dengan statusnya, kita tidak punya lagi ruangan untuk yang lain. Namun banyak orang tidak melibatkan seluruh hidupnya terkait dengan pengakuan itu. Jadi seharusnya kita bukan hanya mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan juga percaya akan dirinya, yaitu pribadinya. Dan kalau kita mengerti ini, maka kita harus mengenakan hidupnya. Yesus menjadi standar dan patokan hukum kehidupan kita. Kita mau kembali kepada Injil yang sejati. Ini mengerikan bagi kuasa kegelapan, sebab akan dilahirkan Kristus, yaitu orang-orang yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kuasa kegelapan pasti berusaha untuk bagaimana menghentikan laju suara kebenaran yang ini. Tapi bagi kita yang memiliki nurani yang dipimpin Roh Kudus, harus bisa membedakan antara kepalsuan atau dusta dengan kebenaran. Kita harus menjadi misionaris Tuhan. Kita harus membuktikan keberadaannya di dalam hidup kita. Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk melalui jalan yang sempit. Jika demikian, mengapa kita bisa menganggap ini hal yang mudah? Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29, di sana Tuhan berkata agar kita bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi untuk makanan yang tak dapat binasa, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu murid-murid bertanya, apakah yang harus kami perbuat untuk memperoleh makanan yang tidak dapat binasa itu? Tuhan Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya itu bukan sekedar sesuatu yang dipikirkan dan diyakini, kemudian disetujui di dalam pikiran, melainkan sesuatu yang diusahakan. Dalam bahasa Yunaninya ergon atau dikerjakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka di Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13, firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di mana ayat sebelumnya mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang harus menaruh pikiran, perasaan Kristus itu siapa? Itu tugas dan tanggung jawab kita. Jangan berkata Tuhanlah yang menaruh. Tuhan yang menentukan kamu selamat lalu memberi kamu iman. Menaruh iman jadi percaya, lalu diberi pikiran, perasaan Kristus, lalu bisa selamat. Ini membuat kekristenan mati. Karena respon manusia tidak dibutuhkan atau tidak bisa mengemuka secara proporsional. Keselamatan tidak cukup diterima dengan aktivitas nalar atau percaya sampai pada persetujuan pikiran semata. Perhatikan doktrin-doktrin yang bernuansa demikian. Mereka akan berputar-putar dalam penjelasan, definisi, rumusan-rumusan, tetapi tidak jelas
implikasinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mereka yang menekankan hal-hal jasmani, benda atau uang, pasti menekankan perkara-perkara duniawi, karena percaya yang dimiliki semua dinalarkan, sehingga tidak melibatkan seluruh hidup. Jadi seharusnya orang bisa dikatakan percaya kepada Yesus kalau melibatkan seluruh hidupnya. Semua kita sebenarnya dalam perlombaan. Bagaimana kita meningkatkan iman makin hari makin bertumbuh sampai sempurna, dan memandang Yesus yang menuntun iman kita kepada kesempurnaan, artinya yang akan mengajari kita bagaimana taat kepada Bapa seperti Yesus taat. Percaya itu tindakan. Percaya itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Dan untuk proses perlombaan ini berlangsung dengan baik, dosa dan beban harus ditinggalkan. Sesuai dengan firman dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Kita semua harus berlomba, namun bukan untuk saling bersaing lalu saling menyikut dan menjatuhkan. Suatu hari Tuhan akan membuka hasil perjuangan kita. Jadi kita hanya menunggu pengadilan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, iman itu diperjuangkan, tapi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman atau rema Kristus. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, semua kita mendengar khotbah, kita membaca Alkitab, membaca buku rohani, namun itu belum tentu menjadi rema. Rema adalah suara yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Roh Kudus akan menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Maka pasti Roh Kudus berkarya. Tidak mungkin Roh Kudus diam. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan juga dari setiap firman atau rema. Tentu itu artinya kita harus membaca Alkitab, kita harus mendengarkan renungan atau khotbah firman Tuhan, membaca buku-buku rohani yang baik. Tetapi semua itu hanya seperti bahan mentah. Untuk bisa menjadi bahan matang, Roh Kudus harus berbicara secara pribadi. Ini akan sesuai dengan konteks pergumulan hidup yang kita alami dan kebutuhan kita. Maka Allah bekerja dalam segala hal, dan Allah membutuhkan peristiwa, kejadian untuk mengubah kita. Jadi kita harus mendengar suara Tuhan setiap hari melalui apapun. Dan peristiwa-peristiwa hidup itu sangat signifikan mengubah kita. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Allah yang mendesain dan mengizinkan kejadian, supaya lewat kejadian itu Allah bisa berbicara, maka kita mendengar rema atau firman Tuhan. Jika kita tidak menghormati firman dan sibuk berpikir yang macam-macam, maka kita tidak bisa mendengar rema atau firman Tuhan. Lalu setelah kita pulang dari kebaktian, maka tidak ada perubahan. Tapi kalau kita menghargai firman, kita bisa mendengar Roh Kudus berbicara. Maka saat pulang ke rumah atau sedang di kendaraan, kita bisa mendengarnya. Lewat peristiwa kita bisa mendengar, itu akan membangun iman kita. Nah, iman yang kita miliki sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini harus disertai dengan perbuatan. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan kembali datang di dalam kehidupan kita untuk mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa ketika kita menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan hanya sekedar melalui
persetujuan pikiran kita semata-mata. Kita percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Kita menerima Dia sebagai juru selamat. Namun tidak disertai dengan perbuatan yang konkret, tidak teraplikasi nyata di dalam kehidupan kita, bahwa kita sungguh-sungguh memiliki iman atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang Yesus katakan, bahwa kita harus belajar kepada Dia. Kita harus mengikuti teladan hidupnya. Banyak pengajaran-pengajaran, ajaran firman Tuhan yang Yesus sampaikan dalam Injil. Para rasul pun yang Tuhan izinkan, perkenankan menulis kitab-kitab dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, itu jelas mengajarkan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hendaklah iman atau percaya kita harus disertai dengan perbuatan. Karena dengan demikian, maka Allah akan dapat melihat sejauh mana sikap hati kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, dan itu nampak dalam tindakan dan perbuatan hidup kita. Karena percaya atau iman kita yang disertai dengan perbuatan akan mampu menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, orang Kristen, untuk menjadi saksi-saksinya di mana kita berada dan pergi. Melalui kehidupan kita, perkataan dan perbuatan kita yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar, mampu memberkati mereka. Namun terutama pikiran kita, sikap hati kita, perkataan dan perbuatan kita, itu sungguh-sungguh selalu berkenan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan tersenyum dengan kehidupan iman dan kepercayaan kita yang nampak dalam perbuatan-perbuatan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian renungan harian santapan rohani hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur di dalam doa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, hari ini kami kembali diperdengarkan dengan suara hati, kebenaran firman yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami yang telah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kami harus menunjukkan perbuatan-perbuatan sesuai dengan iman dan percaya kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami sebagai manusia, kami mengakui kami tidak sanggup, tidak mampu sendirian. Kiranya Roh Kudus yang terus memampukan, Roh Kudus yang menolong kami, dan Roh Kudus juga yang terus bersama-sama dengan kami, agar kami sungguh-sungguh mengaplikasikan firman-Mu yang kami dengar hari ini, agar kami sungguh-sungguh menampakkan iman percaya kami yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Bapa yang baik, biar kiranya hidup kami ini sungguh-sungguh dan selalu berkenan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan pakai kami, jadikan kami saluran berkat-Mu, jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada dan pergi. Agar lewat kehidupan kami memberkati banyak orang, bahkan dapat memenangkan jiwa-jiwa baru, agar mereka datang menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan kami sama-sama bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan melalui firman yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau menjalani segala aktivitas hidup, kegiatan kerja, perjalanan dan pelayanan kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, jaga, pelihara, lindungi terus dengan kekuatan kuasa kasih-Mu. Bentengi kami terus dengan pasukan malaikat surga-Mu. Bahkan apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Dalam segala usaha mata pencarian pekerjaan bisnis, dalam studi sekolah kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, dalam pengiringan dan pelayanan kami, Tuhan terus sertai, tolong campur tangan, bela dan memberkati di dalamnya.
Bahkan dalam segala pergumulan, persoalan, beban hidup, masalah, tantangan, cobaan, penderitaan, sakit, penyakit yang sedang kami hadapi dan kami alami hari-hari ini, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, sanggup dan mampu memberikan kami pertolongan, memberikan kami jawaban, jalan keluar, kemenangan, pemulihan dan kesembuhan, serta mujizat Allah yang luar biasa, yang terbaik, terindah dan selalu tepat pada waktunya Tuhan, nyata menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jangan lupa dukung terus saluran channel YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe. Jangan lupa juga untuk like atau sukai dan berkomentar di kolom komentar. Demikian, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.